Selamat pagi kawan-kawan seperjuangan, pejuang harum manis dimanapun berada. Pagi hari ini terlihat sangat cerah. Ya, hari Senin. Hari Senin itu hari libur, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari sibuk. Jadi tadi saya ada membaca komen di grup pengusaha harum manis Indonesia. Ada pertanyaan, bagaimana cara membuat stik harum manis. Sebenarnya membuat stik harum manis itu tidaklah sulit, tetapi mungkin ada juga beberapa orang yang belum bisa. Pagi ini saya coba menjawab. Kita ngopi dulu, ngopi semua kawan-kawan. Nah, mantap kopinya. Rokok belum rokok. Kopi dan rokok itu adalah sahabat terdekat. Kenapa sahabat terdekat? Kalau nggak ada kopi, nggak ada rokok, itu seperti adminnya grup pengusaha harum manis Indonesia, Trita Hafiza, Aska, siapa lagi yang perokok. Jadi hidup ini jangan dibuat terlalu serius, nanti cepat mati kita. Jadi saya buat video ini sebenarnya itu adalah untuk mencoba membantu sebatas mana saya punya kemampuan, karena ilmu itu kalau tidak dibagi itu tidak akan bermanfaat. Jadi mau bagi-bagi aja, ada rezeki bagi-bagi, ada uang bagi-bagi, bagikan aja semuanya, karena hidup cuma begini aja kan. Saya hanya mencoba sebatas kemampuan saya. Kalaupun ada yang master, yang sudah pakar di bidang ini, saya mohon maaf, karena mungkin apa yang saya lakukan ini cuma jadi bahan olok-olok saja bagi mereka. Tapi semakin banyak orang terbantu, saya makin senang, makin bahagia, karena hidup ini tidak ada gunanya kalau tidak bermanfaat bagi orang lain atau bagi orang banyak. Jadi kuncinya adalah bermanfaatlah bagi orang lain. Nah, jadi kembali ke masalah tadi, masalah stik. Saya punya kertas itu ada yang kertas yang agak tebal seperti ini, ada juga yang tipis. Ini saya ambil kertas ini berasal dari toko tempat pemotongan kertas. Jadi kertas sisa-sisa potong itu yang kita manfaatkan untuk stik harum manis. Sebagian ada juga yang saya jual, kalau ada yang berminat saya jual juga untuk kawan-kawan di seputaran Pekanbaru. Kalau untuk yang jauh-jauh nanti berat diongkir. Jadi kertas ini boleh pakai kertas nasi, kertas HVS. Cuman yang tidak saya sarankan itu adalah kertas bekas. Karena kalau kita menggunakan kertas bekas itu memberi kesan yang tidak baik kepada konsumen. Biasanya konsumen itu setelah membeli harum manis, rupanya kertas yang digunakan adalah kertas bekas, maka besar kemungkinan dia tidak akan belanja lagi. Karena itu mempengaruhi, apalagi untuk kita yang mangkal ya, di pasar-pasar atau di manapun yang tetap kita di situ setiap hari, itu akan pengaruh kepada omset penjualan. Jadi cara menggulung kertas itu tidak sulit, kita putar saja begini. Setelah kita putar, ini kita tarik supaya ujungnya ini menjadi lebih kecil atau lancip. Kita putar sambil ditarik. Jadi dia akan seperti ini, lancip. Kemudian diberi lakban. Lakban itu jangan di atas tapi agak ke bawah sedikit, kira-kira 1 cm. Jadi nanti saat kita menggulung, tangan kita itu megangnya di lakban ini, karena dia akan lebih keras
akan terasa lebih keras. Lalu kalau misalnya kertasnya tipis bagaimana? Nah, ini kertasnya tipis. Ini tipis. Caranya sama saja, digulung sambil ditarik. Kita gulung sambil ditarik. Nah, digulung sambil ditarik supaya nanti bagian ujung ini terbentuk menjadi lancip. Kemudian kita beri lakban seperti biasa. Ini kalau tipis dia agak lunak. Jadi kalau kita gulung kemungkinan patah. Dengan kita beri lakban, nanti posisinya di lakban ini itu lebih kuat. Kalau di lakban lebih kuat. Kemudian bagaimana kalau kertasnya itu tidak lebar? Ini ada pula kertas ini sekitar 3 cm atau 3,5 cm. Itu caranya juga tidak berubah, sama saja. Sambil diputar, ditarik, diputar lagi, ditarik lagi, diputar lagi, tarik lagi. Nah, kemudian dirapikan. Nah, maka jadi juga deh. Kita lakban lagi. Nah, cuman perbedaannya nanti kalau dia lebih lebar maka dia akan penuh. Kalau dia tidak lebar, nah seperti ini. Tapi pada prinsipnya sama saja, karena nanti air manis itu akan memenuhi seluruh stik ini. Jadi cara yang sederhana ini mungkin bisa membantu. Sebatas mana saya bisa, saya akan bantu menjelaskan dengan harapan kita sama-sama sukses ya di dunia harum manis. Jadi mau kertas apapun yang kita pakai tidak ada masalah. Caranya pun tidak sulit, hanya tinggal diputar, tapi memutarnya itu sambil ditarik. Nah, begitu saja. Dirapikan bagian atas, maka jadilah dia jadi stick. Nah, sudah bisa digunakan. Jadi apapun model kertas tadi saya sampaikan, mau keras, mau lunak, mau lebar, mau tidak lebar, terserah. Minimal lebarnya itu 3 cm. Cuman hasilnya nanti berbedanya di sini. Ada yang kembang, ada yang kurus karena dia tidak lebar, ada yang kembang. Nah, macam-macam modelnya. Tapi ini tidak begitu penting. Yang paling penting itu kan bagian ujung. Kalau bagian ujungnya sudah bagus, berarti harum manisnya sudah bisa kita buat menggunakan stick ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.